Baik, bismillah, kita awali kajian malam hari ini. Jadi ada 3 aliran masyhur dalam ilmu kalam itu yang membahas tentang kekuatan dan kekuasaan akal, kemampuan akal, yaitu aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. 2 yang terakhir ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah, sering kita pandang sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, 3 aliran ini punya perspektif yang berbeda tentang beberapa keimanan keagamaan. Ini di pemetaan saya itu ada 4 hal yang diperdebatkan oleh 3 aliran ini. Yang pertama, akal itu bisa tahu atau tidak adanya Allah. Yang kedua, akal itu bisa tidak tahu sampai detail, tidak hanya adanya Allah, tapi juga sifat-sifatnya. Yang ketiga, akal itu bisa tidak tahu baik dan buruk. Jadi ini baik, ini buruk, itu kalau dengan akal bisa tidak. Yang keempat, akal bisa atau tidak memutuskan ini baik dan harus saya jalankan, ini buruk dan harus saya hindari. Ini masing-masing aliran itu punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau Mu'tazilah, dia punya pandangan akal itu bisa semua. Jadi akal itu dengan kemampuannya dia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Dia juga bisa tahu sifat-sifatnya apa saja dengan kemampuan berpikirnya. Dia juga bisa tahu mana baik dan buruk. Dan dia juga tahu mana yang harus dijalankan dan mana yang harus dijauhi. Nah, ini Mu'tazilah memang dikenal sebagai aliran yang rasionalis dalam Islam. Sementara kalau Asy'ariyah itu kemampuan akal hanya sampai pada tahu adanya Allah saja. Di 3 yang lain, sifat-sifatnya baik buruk, termasuk menjalankan yang baik, menghindari yang buruk, akal itu tidak canggih. Jadi dia harus ikut apa katanya wahyu. Nanti ada juga Maturidiyah. Kalau di Maturidiyah itu akal bisa kok tahu adanya Allah. Akal bisa tahu sifat-sifatnya dan bisa tahu baik buruk. Yang akal tidak mampu itu menentukan mana yang harus saya jalani, mana yang harus saya hindari. Kalau ini yang terakhir butuh info wahyu. Ya masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri. Kalau tahu adanya Allah, semua sepakat akal bisa. Jadi melihat alam semesta dengan ketertibannya, atau pakai logika alam semesta ini adanya secara berantai dari sebab akibat, dan nanti Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan dan lain sebagainya. Itu tentang keberadaan Allah itu akal mampu kok sampai pada kesimpulan tidak mungkin alam semesta ini tidak ada Tuhan. Tidak mungkin hanya kebetulan saja semuanya. Kebetulan kok sepas itu. Nah, pasti ada Tuhan dengan berbagai argumen. Kalau dulu kita pernah di ngaji filsafat itu ada paling tidak 7 argumen untuk membuktikan adanya Tuhan menggunakan akal. Jadi 3 aliran ini sepakat bisa pakai akal. Itu bukan berarti tidak perlu wahyu, itu urusan yang berbeda. Cuma ini hanya mengukur kemampuan akal dulu. Nah, kalau yang tentang sifat-sifatnya, Mu'tazilah, Maturidiyah bilang bisa. Hanya Asy'ariyah yang tidak bisa. Jadi bisa itu maksudnya dengan menggunakan akal kita bisa kok menetapkan beberapa sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Tuhan misalnya, pasti dia maha kuasa, pasti dia
maha penyayang dengan melihat berbagai fenomena, pasti dia maha teliti, pasti dia maha adil, dan lain sebagainya. Itu kan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau dengan akal. Meskipun menurut Asy'ariyah enggak. Itu tetap kita memerlukan informasi-informasi dari wahyu. Ada juga yang tahu baik dan buruk. Nah, ini kalau Mu'tazilah dan Maturidiyah, dia bilang akal bisa. Jadi tidak harus merujuk misalnya wahyu. Kita tahu kok kalau mencuri itu pasti buruk, menyakiti orang, merampok itu pasti buruk. Tapi nanti di Asy'ariyah tidak. Ya memang sebagian besar mungkin kita bisa tahu, tapi banyak hal yang kadang-kadang kita anggap baik ternyata buruk. Akal kita memutuskannya sebagai buruk ternyata kan, dan kita tidak senang ternyata itu baik. Jadi baik buruk banyak juga kita memerlukan informasi wahyu. Akal saja terbatas pengetahuannya. Mungkin ada hal-hal tertentu dalam agama yang kita merasa, wah, kok begini ya, ini jangan-jangan perlu ditafsir ulang. Itu menunjukkan kita tidak cocok dengan itu. Nah, itu kata Imam Asy'ari, maka baik dan buruk itu tetap kita memerlukan informasi dari wahyu. Kemudian menjalankan yang baik, menghindari yang buruk. Ini kalau Mu'tazilah, akal bisa semuanya. Akal itu tahu kok tanggung jawab kemanusiaan apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tapi kalau ini Asy'ariyah dan Maturidiyah dua-duanya sama-sama bilang tidak bisa. Kalau untuk kewajiban dan larangan, mana yang haram, mana yang halal, itu tetap kita butuh informasi dari wahyu. Oke, ini ilustrasi saja bagaimana pandangan bahwa wawasan-wawasan keimanan, keagamaan tertentu itu bisa membatasi kemampuan berpikir kita. Ada yang sifatnya memang dibatasi, seperti standar-standar tadi. Jadi, jangan berpikir tentang ini, jangan berpikir tentang itu. Ada yang sifatnya memang terbatas, kita tidak mungkin bisa tahu. Khususnya untuk hal-hal yang memang sangat metafisik. Jadi yang diilustrasikan tadi ya dengan perdebatan antara tiga aliran, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Apalagi kemudian kalau kita tarik isu batas nalar dengan keberagamaan ini ke isu kritik-kritik pada modernisme yang dianggap terlalu mendewakan akal. Misalnya dulu pernah kita bahas di sesi Sayyid Hussein Nasr ketika membahas Saintia Sakra. Itu beliau menyebut ada banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh peradaban barat khususnya dalam aspek spiritualitas yang itu sebenarnya esensial dalam hidupnya manusia. Dan di situ kan Sayyid Hussein Nasr mengkritik panjang lebar tentang gaya saintisme yang mendewakan akal yang jadi awal beberapa tragedi kemanusiaan manusia modern. Jadi ya ini termasuk bisa dipandang menjadi batas bagi nalar kepercayaan-kepercayaan, keimanan-keimanan agama. Ya mudahnya kan misalnya di ranah ilmu modern yang kadang dikritik positivistik itu secara ontologis kan hanya bisa menerima dunia yang sifatnya materi atau dunia syahadah. Sementara agama menerima ghaib wasyahadah, dunia metafisik dan dunia fisik, dunia materi dan dunia imateri. Nah, berarti jangkauannya lebih sempit, sementara kalau agama lebih luas, ghaib wasyahadah, sehingga di situ nalar terbatasi. Kemudian juga dari sisi epistemologi dulu kita pernah membahas misalnya pengetahuan namanya ilmu huduri atau pengetahuan langsung.
Yang ini tidak membutuhkan prasyarat material, prasyarat empiris. Pokoknya dalam pikiran kita pengetahuan itu hadir, pengetahuan langsung. Yang ini mungkin sulit. Pengetahuan itu kan biasanya kita sebut bekerja ketika akal kita berproses. Nah, sementara yang laduni ini pengetahuannya hadir begitu saja dalam diri kita. Ini juga mungkin menjadi batas-batas nalar yang menggunakan akal. Jadi ini isu tersendiri. Kalau teman-teman ingin mendalam tentang persilangan, pertentangan, persinggungan antara agama dan nalar atau isu faith and reason, itu bukunya banyak sekali. Isu-isu yang diangkat juga sangat banyak sudah. Baik, ya mungkin lain waktu kita bahas lebih panjang, khususnya tema-tema kalam, tema-tema teologis. Sudah lama kita tidak membahas tema-tema teologis. Baik, jadi ini isu kesekian tentang batas nalar. Kita lanjutkan lagi. Ini sekarang kita membahas aspek internalnya. Kalau tadi kan keterbatasan nalar karena ada unsur dari luar. Jadi ada unsur misalnya agama, ada unsur pengalaman dan informasi, aspek biologis, psikologis, standar-standar yang kita buat sendiri. Kemudian yang pertama tadi hubungan akal dengan bagian jiwa yang lain, yang ternyata akal itu hanya alat. Itu kan unsur luarnya. Kalau bahasanya anak-anak kampus itu aspek eksternalnya. Sekarang kita lihat internalnya. Internal yang membuat akal itu sering terbatas. Nah, sebenarnya secara umum sih aspek internal itu ya ada logical fallacy dan bias. Jadi salah pikir dan sesat pikir. Jadi akal itu tidak selalu dalam kondisi fit, mesti benar. Ternyata juga dia terbatasi oleh kondisinya sendiri yang kadang-kadang sesat pikir dan salah pikir.